Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan suara swoos saat mereka menatap kepala aula jiwa melangkah maju. Nama ganas yang pernah diperoleh kepala aula jiwa di dataran tengah telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan mendengarnya. Meskipun dia secara bertahap memudar dari pandangan seseorang karena retretnya yang berkepanjangan, reputasinya yang ganas belum hilang bahkan setelah jangka waktu yang lama. Jika seseorang ingin menentukan peringkat individu teratas di dataran tengah, kepala aula jiwa, Hun Misheng, akan mengambil kursi teratas. 2 hasil imbang dalam 3 pertempuran. Ini agak mengejutkan kepala suku ini, tetapi ini tidak akan dapat mengubah hasil akhirnya. Kepala aula jiwa berada 1000 kaki dari Xiao Yan ketika dia akhirnya berhenti dengan lambat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Auranya tenang saat dia berbicara. Ekspresinya tidak berubah karena situasi saat ini. Xiao Yan bertukar pandangan dengan kepala Hall of Souls. Aliran tersembunyi melonjak dan suhu udara sepertinya meningkat pada saat ini. Kita harus menyisakan uang untuk mundur ketika melakukan sesuatu. Terkadang, kita tidak boleh terlalu percaya diri saat berbicara. Kepala balai harus menjaga dirinya sendiri. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Haha, Hall of Souls tidak membiarkan siapapun tetap hidup saat melakukan sesuatu. Cara berbicara ini hanya untuk individu yang biasa-biasa saja. Jika seseorang mengkhawatirkan semua ini ketika mencoba mencapai hal-hal besar, dia akan menjadi sedikit picik. Kepala aula jiwa tertawa keras saat dia menyindir. Semua orang merasa sedikit bersemangat di hati mereka setelah mendengar perdebatan verbal ini. Pertarungan ini adalah yang paling penting hari ini. Salah satu pihak adalah kepala aula jiwa, dan dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan dapat dianggap sebagai pemimpin aliansi Skyman-Shan. Pertarungan antara mereka berdua menentukan pemenang dan pecundang dari pertempuran ini. Klan telah mengkritik saya karena Anda. Saat itu, saya memberi perintah untuk mengirim orang ke Kekaisaran Jiama untuk menangkap Xiao San. Pikiranku adalah kita harus melenyapkan semua orang saat membuat serangan, tapi kepala suku ini telah melakukan retret untuk berlatih ketika perintah dikeluarkan. Beberapa bawahan saya sedikit malas dan hanya menangkap Xiao San karena saya tidak menemani mereka. Anda berhasil menghindari banyak upaya untuk membunuh Anda setelah insiden pertama itu karena mereka semua meremehkan Anda. Dalam 1 dekade atau lebih, Anda telah mencapai tingkat ini selangkah demi selangkah. Mata kepala aula jiwa agak rumit saat dia menatap Xiao Yan. Ancaman terhadap klan Hun ini adalah seseorang yang bisa mereka musnahkan sejak lama, tetapi karena banyak alasan yang tak terduga, mereka akhirnya membiarkan ancaman ini tumbuh dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Sekarang, jika seseorang mengesampingkan status orang ini sebagai musuh, kepala aula jiwa merasakan kekaguman terhadap orang ini di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa jika itu dia akan merasa sulit untuk mengatasi perjalanan yang berat ini dan mencapai puncak benua ini. Pemimpin ini memiliki tanggung jawab yang tak terbantahkan dalam membiarkanmu tumbuh sejauh ini. Oleh karena itu, kali ini, saya berharap untuk menghilangkan tanggung jawab itu. Kepala Hall of Souls tersenyum. Matanya menjelajahi Xiao Yan, yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi, saat dia perlahan menyatakannya. Aku juga berharap untuk membantu mengakhiri perseteruan darah dari anggota klan Xiao hari ini. Suara Xiao Yan lembut, tapi semua orang bisa mendengar niat membunuh yang terkandung dalam kata-katanya. Dia tidak bisa melupakan banyak insiden yang tersebar dari dulu bahkan sampai sekarang. Klan Xiao akhirnya pecah karena klan Hun. Ayahnya telah ditangkap dan anggota klan telah dibunuh. Pada akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan rumah dan melarikan diri ke tempat-tempat di sekitar Kekaisaran Jiama. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi klannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memikul beban perseteruan darah. Perjalanan yang telah dilakukannya telah mengasah keinginannya. Pada saat yang sama, kebenciannya pada Hall of Souls telah tumbuh. Kepala Hall of Souls tersenyum tipis setelah mendengar jawaban ini. Douki hitam pekat perlahan melonjak dari tubuhnya. Dia berkata, serang saja. Kepala ini juga ingin melihat seberapa kuat Anda, yang telah mengalami pertemuan yang beruntung di alam api iblis, telah menjadi
Bang! Sebelum kepala aula jiwa bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan, ledakan sonik rendah dengan cepat ditangkap oleh telinganya. Selain itu, ruang di depannya bergetar saat ledakan sonik terdengar. Sesosok muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Kedua jarinya melengkung, dan semai api merah muda menari-nari dengan gembira. Suhu dunia naik saat api merah muda muncul. Serangan itu datang dengan sangat cepat. Bahkan kepala Hall of Souls yang tenang memiliki ekspresi terpana di matanya. Detik berikutnya, douki hitam pekat di permukaan tubuhnya telah diaglomerasi seperti refleks bersyarat. Itu dengan cepat berubah menjadi perisai hitam. Ci! Kedua jari Xiao Yan tidak berhenti. Mereka menekan perisai, melelehkannya dengan api merah muda yang menari dalam sekejap. Setelah itu, jari-jarinya seperti kilat saat menuju ke mata kepala aula. HMPH! Kepala aula jiwa mendengus dingin ketika dihadapkan dengan serangan ganas Xiao Yan. Tubuhnya tidak bergerak. Dia tidak bertindak untuk melawan jari Xiao Yan. Sebagai gantinya, dia membanting telapak tangannya ke dada Xiao Yan. Dia jelas bermaksud untuk menukar matanya dengan mata pihak lain. Ci, kepala aula jiwa telah merencanakan dengan sangat baik. Xiao Yan tertawa saat melihat gumaman itu, tapi tangannya tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia menurunkannya dan secara akurat menekan jari-jarinya ke telapak kepala aula jiwa. Api merah muda menyala dan douki hitam pekat di telapak tangan kepala aula dengan cepat meleleh. Kepala aula jiwa mengerutkan kening ketika dia merasakan betapa sombongnya api teratai pemurnian iblis itu. Tubuhnya sedikit gemetar dan banyak bayangan muncul. Tubuhnya muncul kembali di udara di atas. Ekspresinya sedikit gelap dan serius saat dia melirik ke telapak tangannya. Ada tanda sepanjang setengah inci di sana. Tidak ada darah yang keluar dari luka karena pembuluh darah di sekitarnya telah terbakar oleh panas yang memancar dari api teratai pemurnian iblis. Sungguh layak menjadi api teratai pemurnian iblis. Kepala aula jiwa terluka saat pertarungan dimulai. Meski tidak serius, namun tetap terlihat cukup jelek. Pertarungan antara keduanya tampak seperti pertarungan jarak dekat. Apalagi, kedua belah pihak itu secepat hantu. Dalam sepersekian detik, mereka bentrok dan berpisah. Selain beberapa individu bermata tajam, kebanyakan orang sedikit terpesona oleh bentrokan tersebut. Hati mereka tanpa sadar merasakan kerinduan saat merasa terkejut. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melirik kepala Hall of Souls, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segel tangannya mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah segel tangan berubah, sosok ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki melilit permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Xiao Yan tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera melepaskan serangan gelombang sonik jiwanya yang sangat kuat sesaat setelah serangan pertamanya. Mau! Sosok ilusi besar itu melebarkan mulutnya, dan gelombang spiritual yang menakutkan menghantam kepala aula jiwa dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Xiao Yan, orang lain mungkin takut dengan kemarahan ilahi musim semi kuningmu, tapi kepala suku ini tidak takut. Kepala Hall of Souls mundur saat douki hitam meletus dari tubuhnya. Douki berubah menjadi sosok ilusi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di depan banyak pasang mata yang tercengang. Sosok ilusi ini menciptakan formasi aneh saat mereka melilitnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi pengabdian saat mereka berlutut. Pada saat yang sama, mulut mereka memancarkan banyak gelombang sonik spiritual. 10.000 jiwa yang menyembah. Gelombang sonik spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan kepala Hall of Souls sebelum mereka berubah menjadi panah tajam yang ditembakkan dan dengan keras bertabrakan dengan serangan spiritual kemarahan ilahi musim semi kuning. Wuh! Dua gelombang sonik spiritual bertabrakan, dan dalam sekejap, pegunungan bersenandung. Banyak ahli menjadi pucat karena fluktuasi spiritual ini. Seteguk darah segar dimuntahkan, dan mereka menarik diri dengan wajah kaget. Hanya kekuatan gelombang sonik yang membuat mereka sangat rentan. Gelombang sonik bentrok dan menyebar ke angkasa. Roh ilusi yang mengelilingi kepala aula jiwa meledak satu demi satu. Akhirnya, semuanya meledak sampai tidak ada yang tersisa,
tubuhnya tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan karena telah dilindungi. Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening saat melihat serangannya tidak berbuat banyak. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan serangan gelombang spiritual yang bisa menandingi kemarahan ilahi musim semi kuning. Kepala Hall of Souls ini memang berpengetahuan luas. Selain itu, jiwa kepala aula juga berada di keberadaan surgawi sempurna, sama dengan keadaan jiwa Xiao Yan. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan telah menemukan bahwa kekuatan kepala aula jiwa sebenarnya telah mencapai tingkat menengah dari 5 bintang kelas Dou Sheng. Dengan kata lain, kekuatannya meningkat selama 2 tahun ini. Meskipun kekuatan spiritual Anda sangat kuat, saya khawatir itu hanyalah pemikiran aneh dari Anda yang ingin menggunakannya untuk mengalahkan kepala aula ini. Kepala Hall of Souls secara acak mematahkan serangan gelombang sonik terakhir sebelum dia berbicara. Xiao Yan melirik kepala Hall of Souls tapi tidak menjawab. Dia membuka mulutnya dan api merah muda dimuntahkan. Mengikuti kemunculan nyala api merah muda ini, pepohonan di sekitar gunung mengeluarkan embusan dan menyala sendiri di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, mereka berubah menjadi abu saat api yang ganas berkobar. Mata kepala Hall of Souls menyipit saat melihat api merah muda melayang di atas kepala Xiao Yan. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Jika api surgawi yang menakutkan seperti api teratai pemurnian iblis ini menyerang tubuhnya, bahkan dia akan segera menerima cedera serius. Api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi bukan hanya api yang orang lain hanya bisa bicarakan. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan api teratai pemurnian iblis untuk melawan-lawan. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kepala Hall of Souls yang tampak serius, dan berbicara sambil tersenyum. Meskipun api iblis sangat kuat, seseorang hanya perlu melihat siapa yang mengendalikannya. Kepala Hall of Souls berbicara dengan suara samar. Dia mengamati Xiao Yan dan sekelompok api merah muda. Gumpalan api hitam yang sangat samar tiba-tiba melintas jauh di dalam matanya. Itu jelas terlihat sangat tidak biasa. Selain itu, api teratai pemurnian iblis mungkin kuat, tapi, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa mendeteksi fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam tubuh Yi kecil. Di dalam tubuh kepala suku ini, sepertinya ada sesuatu yang hadir. Xiao Yan melirik kepala aula jiwa yang berada di atas langit dengan pandangan yang dalam. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai saat menari dan membentuk banyak bayangan. Mengikuti segel tangan ini, kumpulan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke langit. Akhirnya, itu dengan cepat bergoyang di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan sementara nyala api merah muda bergoyang. Ini menyebabkan seluruh dunia terasa seperti kapal uap. Pegunungan di pegunungan jatuh sesekali akan terbakar, menyebabkan asap tebal membubung ke langit. Douki dari beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, beberapa dari mereka yang mengalami fluktuasi emosional yang intens terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih hangat. Api teratai pemurnian iblis memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Penemuan ini membuat takut banyak orang untuk menarik diri. Hanya setelah mereka keluar dari batas pegunungan barulah mereka merasakan sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Sungguh layak menjadi api teratai pemurnian iblis dengan aura yang semenakutkan ini, para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung mengungkapkan wajah hikmat dan iri. Jika seseorang harus melawan seseorang yang memiliki api surgawi semacam ini, seseorang harus memecah perhatiannya untuk menahan suhu tinggi api bahkan sebelum pertarungan dimulai. Suhu yang menakutkan ini bahkan bisa dengan mudah membakar Douki. Xiao Yan akhirnya berencana menggunakan api teratai pemurnian iblis. Pak Tua Hun menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit merepotkan untuk berurusan dengan api teratai pemurnian iblis. Meskipun kepala aula jiwa memiliki level lebih tinggi dari Xiao Yan, bukan tidak mungkin dia kalah jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan.
Saya pernah mencoba untuk mendapatkan api teratai pemurnian iblis ini saat itu, tetapi saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Tanpa diduga, dia mampu menaklukkan nyala api dengan kekuatannya. Hun Qian mau menghela nafas sebelum dia segera tertawa, namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api teratai pemurnian iblis, dia masih tidak akan merasa mudah untuk mengalahkan Hun Misheng. Kepala Aula Jiwa memfokuskan matanya pada kumpulan api merah muda yang berputar saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Di atas kesungguhan ini, ada juga panas yang tidak biasa melonjak di dalam diri mereka. Api merah muda secara bertahap membentuk pelat api merah muda di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Tepi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini, orang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan Xiaoyan. Di tengah 6 jenis api surgawi ini, yang merupakan tengah pelat api, nyala api merah muda seperti kristal bergoyang bersama angin. Reinkarnasi Buddha yang marah. Mata Xiaoyan mengeras setelah pelat api terbentuk. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Bas-bas. Pelat api merah muda di langit memancarkan gelombang suara berdengung setelah teriakan Xiaoyan terdengar. Pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat berputar perlahan. Selagi berputar, kristal api merah muda yang diposisikan di tengah pelat api mengeluarkan suara embusan. Saat itu tiba-tiba menembakkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan, tapi itu membengkak dengan angin saat itu melesat ke depan sebelum tumbuh ratusan kaki dalam ukuran angin. Ci! Api merah muda baru saja terbentuk saat melesat ke arah gunung di bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah bersentuhan, gunung itu secara aneh menghilang di depan banyak pasang mata seolah-olah itu terbuat dari es. Hanya lubang seluas 1000 kaki yang tertinggal. Lubang besar itu tampak tak berdasar. Sekilas, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Pergilah! Segel tangan Xiaoyan berubah. Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala Aula Jiwa di langit, dan pelat api dengan cepat naik. Pilar api merah muda itu memotong tanah, membentuk selokan sedalam 10.000 kaki di depan banyak mata yang terpana. Tampaknya semua benda yang disentuh sinar api tampaknya berubah menjadi asap. Ci! Sinar api bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Orang biasa hanya bisa mendeteksi kilatan cahaya sebelum sinar api merah muda yang aneh itu mengunci kepala Aula Jiwa, yang baru saja akan mundur. Cici! Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, douqi yang agung di sekitar kepala Aula Jiwa mulai dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun douqi terus melonjak keluar dari kepala tubuh Hall of Souls, itu tidak mampu mengejar kecepatan di mana douqi mencair. Kekuatan reinkarnasi Buddha marah saat ini telah menjadi luar biasa dengan penguatan api yang baru terbentuk. Jika seorang elit biasa Dou Sheng dikelilingi oleh sinar cahaya ini, ahli biasa itu kemungkinan akan dapat bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum douqi mereka benar-benar meleleh. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang akan musnah oleh pancaran api. Ekspresi para ahli di langit berubah ketika mereka melihat douqi dari kepala Aula Jiwa dengan cepat menghilang. Mata mereka sedikit ngeri ketika mereka menoleh ke belakang di piring api yang berputar di langit. Mereka bisa mendeteksi aura yang sangat padat dan berbahaya yang terpancar dari kumpulan api. Kepala Aula Jiwa tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Semua orang saling memandang saat pikiran ini melintas di hati mereka. Setelah douqi di dalam kepala Hall of Souls benar-benar kelelahan, dia akan dikalahkan. Pengendalian reinkarnasi. Xiaoyan menatap kepala Aula Jiwa di langit, yang dengan paksa menahan sinar api. Matanya berubah sedikit dingin saat tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Mengikuti perubahan segel ini, nyala api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan cepat. Bas-bas! Sinar api setinggi 100 kaki tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya. Dalam sekejap mata, ukurannya telah menyusut hingga puluhan kaki, tetapi tidak berhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar.
Mengikuti penyusutan sinar api yang cepat ini, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan sedang dikumpulkan. Ini buruk. Ekspresi Pak Tua Hun Mo segera berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar saat pancaran api menyusut menjadi seukuran ibu jari. Pengekangan reinkarnasi jatuh. Kilatan dingin tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari. Sinar itu mengunci dahi kepala Hall of Soul saat Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Suos! Plat api reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini dibuat. Secara bertahap runtuh saat lampu merah melintas di atas langit. Sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam kepala Hall of Souls dengan kekuatan penghancur. Bang! Ledakan keras bergema di langit. Gelombang api menakutkan yang diciptakan oleh sinar menyebabkan beberapa elit Dou Sheng buru-buru mundur dengan ekspresi berbeda. Mereka takut bahkan mengambil risiko untuk bersentuhan dengannya. Ini telah menyerang. Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat melihat balok itu mendarat. Bahkan kepala aula jiwa kemungkinan akan menderita setelah diserang oleh serangan yang begitu kuat. Leluhur Menara Pil juga mengunci matanya di tempat api merah muda meledak, tetapi alisnya sedikit merajut. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Mata dari seluruh penjuru gunung itu melihat ke langit. Beberapa percakapan muncul secara bergelombang. Serangan Xiao Yan sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, bukan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Hall of Souls benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka kepala aula jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Ci Hun Qian memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang lain. Xiao Yan melayang di langit. Udara yang sangat panas keluar dari mulutnya. Matanya terfokus pada titik di mana api merah muda itu menyebar. Meskipun dia cukup percaya diri dengan serangannya, dia merasa bahwa kepala aula jiwa tidak akan mudah dikalahkan karena alasan yang tidak diketahui. Engah! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari area di mana api merah muda menyebar. Dia memang tidak mati, ekspresi Xiao Yan tidak senang mendengar suara kecil ini. Kehati-hatian di hatinya meningkat. Wu! Segera setelah Xiao Yan menyuarakan pikirannya, sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah nyala api merah muda yang menyebar. Kekuatan hisap yang sangat aneh tiba-tiba menyapu ke segala arah saat muncul. Api merah muda, yang telah menyebar, telah disedot kembali. Akhirnya, api merah muda menerpa tubuh orang yang perlahan berjalan keluar dari api di depan banyak mata. Mata ini semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar telah menyerap api teratai pemurnian iblis ke dalam tubuhnya? Apakah dia mencoba bunuh diri? Tindakan sosok hitam itu segera menimbulkan keributan. Jelas, semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka? Mata Xiao Yan sedikit tertegun saat mereka memindai kepala aula jiwa saat dia perlahan keluar dari nyala api. Xiao Yan merasa tidak percaya. Rasa dari api teratai pemurnian iblis memang enak. Namun, sayangnya itu bukan esensi nyala api. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari api pemurnian iblis. Kepala aula jiwa berdiri di langit. Dia menampar mulutnya dan senyum yang tidak biasa terlihat di wajahnya. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa hadir di matanya. Jejaknya merembes keluar dan energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu benar-benar dilahap oleh kekuatan yang tidak biasa. Apakah kamu merasa bingung? Kepala Hall of Souls tertawa pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Anda memiliki api teratai pemurnian iblis sementara kepala ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Kepala Hall of Souls perlahan mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan yang melahap meletus dari mulut wajah manusia itu.
Mata Xiao yang tiba-tiba menyempit menjadi seukuran lubang jarum saat api hitam dengan wajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi. Api pelahap kehampaan,